Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah manajemen strategi, internal assessment, dan external assessment. Perkenalkan, nama saya Putri Saftania Fanayani dengan NIM 20011-091. Materi pada hari ini dibagi menjadi 2, yaitu internal assessment dan external assessment. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi internal assessment. Internal assessment. Internal assessment atau lingkungan internal secara garis besar sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun tujuan analisis lingkungan internal adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Adapun faktor internal yang mempengaruhi perusahaan, yang pertama menjunjung nilai-nilai luhur standar etika moral, ilmu pengetahuan dan profesi. Yang kedua, membantu mengembangkan manusia secara optimal, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, serta menjadikan budaya belajar atau e-learning kultur, dan peningkatan mutu diri yang berkesinambungan atau continuous quality improvement sebagai falsafah hidup. Selanjutnya, mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Yang terakhir, memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkatnya. Adapun analisis lingkungan internal, yang pertama, logistik ke dalam. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan informasi mengenai gudang, persediaan, atau jadwal pengiriman. Yang kedua, operasi, di mana aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir, yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. Yang ketiga, logistik keluar, aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Yang terakhir, pemasaran dan penjualan, di mana menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan produksi. Adapun fungsi penunjang, ada 4 fungsi penunjang, yaitu pengadaan. Pengadaan. Jadi kamu nggak ngasih tahu aku. Ini dia. Ya. Pengadaan merupakan fungsi dari Ulang. Fungsi penunjang. fungsi penunjang. Ada 4 fungsi penunjang, yaitu yang pertama pengadaan. Pengadaan merupakan fungsi dari bagian pengadaan yang mencakup sesama prosedur, pembelian, dan pemasok yang melibatkan antara perusahaan. Yang kedua, pengembangan teknologi, di mana tidak hanya pengembangan teknologi dalam hal mesin dan proses saja, tetapi juga pengetahuan atau keahlian prosedur dan sistem. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, di mana termasuk di dalamnya semua aktivitas perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Yang terakhir, infrastruktur perusahaan, di mana meliputi manajemen secara umum, perancangan, dan keuangan, pengendalian kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur perusahaan mendukung semua aktivitas rantai nilai yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Perkenalkan, nama saya Kadek Langgi Hendriani, NIM 211-048. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang external assessment. External assessment atau lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal di antaranya. Yang mencakup faktor penentuan lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan, melainkan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga,
Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan. Yang terakhir, kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Stipobiang Regita Cahyani, NIM 2001103. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama, ancaman. Ancaman di sini diartikan sebagai suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Lalu yang kedua ada peluang. Peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan cara melakukan pemindaian, pengawasan, peramalan, dan penilaian atau assessing. Lalu yang kedua ada kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Yang keempat, kekuatan teknologi, dan yang terakhir, kekuatan kompetitif. Yang pertama yaitu kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik profesional dalam beragam strategi. Yang pertama, sebagai contoh, ketika tingkat suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi lebih mahal atau tidak tersedia. Juga sebaliknya, ketika tingkat suku bunga naik, pendapatan diskresioner menurun dan permintaan akan barang diskresioner pun ikut turun. Ketika harga saham naik, permintaan akan ekuitas sebagai sumber modal bagi pengembangan pasar meningkat. Selain itu, ketika pasar bertumbuh, kekayaan konsumen dan bisnis meluas. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam pengambilan suatu kebijakan dan keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan bagaimana suatu perusahaan bergerak dan beroperasi. Lalu yang kedua ada kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap hampir semua produk, jasa pasar, dan konsumen. Perusahaan ataupun organisasi kecil maupun besar berorientasi laba dan nirlaba di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman dalam lingkungan. Dalam hampir segala hal, dunia saat ini sangat berbeda dibandingkan kemarin, dan esok menjanjikan perubahan yang lebih besar lagi. Lalu yang selanjutnya, kekuatan teknologi. Kok kekuatan teknologi? Lalu selanjutnya ada kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Faktor politik, pemerintah, dan hukum oleh karenanya dapat menjadi peluang dan ancaman utama untuk perusahaan kecil maupun besar. Untuk perusahaan baru dan industri yang baru yang bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan politik dapat menjadi bagian yang paling penting dalam audit eksternal. Lalu yang selanjutnya ada kekuatan teknologi. Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah ada, sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan dilakukan. Namun orientasi terhadap kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan tepat teknologi kekuatan teknologi. Lalu yang selanjutnya ada kekuatan teknologi. Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah, sedang, dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan dilakukan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya memberikan sumbangan besar bagi kemajuan serta hasil produksi suatu perusahaan. Apalagi jika orientasi para pengambil keputusan strategis semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional. Lalu yang terakhir ada kekuatan kompetitif. Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing merupakan hal yang penting untuk keberhasilan formulasi strategi.
Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi yang berkompetensi dalam industri yang berbeda. Kebanyakan perusahaan multidivisi biasanya tidak memberikan informasi penjualan dan laba dengan basis divisi untuk alasan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Putu Rekenatan, NIM 2001-1100. Saya akan menjelaskan yaitu faktor lingkungan eksternal yang jauh. Dalam faktor lingkungan eksternal yang jauh terdapat 3, yaitu pertimbangan-pertimbangan ekonomi, 2 faktor-faktor politik, dan 3 faktor-faktor sosial. Dalam faktor lingkungan eksternal yang jauh, pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa faktor. Yang pertama itu pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor politik. Faktor-faktor politik yang berpengaruh pada pengelolaan suatu bisnis antara lain berarti adalah para pengambil keputusan strategi perlu memahami peraturan, kekuatan, dan pengaruh yang terjadi dalam suatu masyarakat bangsa di lingkungan mana ia bergerak, termasuk percaturan kekuasaan dan kekuasaan yang terjadi di kalangan para politisi dan para negarawan. Yang ketiga itu faktor-faktor sosial. Dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka ragam kelompok masyarakat yang dilayaninya, dampak dari faktor-faktor sosial sangat penting untuk disadari oleh para pengambil keputusan. Kemudian, faktor lingkungan eksternal yang terdekat. Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Dalam faktor lingkungan eksternal yang dekat, terdapat 5, yaitu kedudukan. Yang pertama, kedudukan kompetitif perusahaan. Dalam kondisi dan iklim persaingan, suatu perusahaan perlu melakukan analisis tentang kedudukannya dalam suatu percaturan usaha. Yang kedua, yaitu profil para pelanggan. Para pengambil keputusan strategi perlu mengetahui profil yang tepat tentang para pelanggan, terutama para calon pengguna produk yang dihasilkan. Yang ketiga, perilaku pembeli. Pada umumnya, para pembeli suatu produk tertentu pasti menggunakan berbagai pertimbangan dalam membeli, tidak membeli suatu produk. Pertimbangan antar pembeli yang satu dengan yang lain juga tentu berbeda. Yang keempat, faktor pemasok. Posisi para pemasok memiliki peran penting sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan satu sektor industri, khususnya sektor di mana satu perusahaan bergerak. Selain sebagai faktor eksternal yang jauh, faktor ini juga masuk dalam faktor lingkungan eksternal dekat, mengingat pengenalan terhadap faktor ini memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan suatu perusahaan. Yang kelima itu faktor penyandang dana. Penyandang dana sangat penting dikenali sebagai faktor lingkungan eksternal yang dekat, sebab dampaknya yang bersifat langsung. Hubungan dengan pihak penyandang dana pun perlu ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara atas dasar saling percaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.